Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa melalui pre-conference call pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur dan Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang telah bergabung di Pikon siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kertosuwanto M.Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Triwahono SPD, Koordinator Dikjar Gumun 5, Bapak Ahmad Fajar Mahrufin, MPD, SMA Negeri 1 Purwosari, sebagai instruktur Gumun 5 Agus Salim, Ibu Dini Maria Astuti SPD, SMA Panca Budi Medan, instruktur Gumun 5 Bung Tomo, Ibu Sri Wulujeng, SMA Negeri 3 Surabaya, sebagai instruktur Gumun 5 Bung Tomo, dan Ibu Sri Mulyani Eskom, SMK Negeri 1 Boyolali, instruktur Gumun 5 Kiai Pandanaran. Berikut kami perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan lintas kelompok. Pada hari ini presenter kita yaitu Ibu Sri Mulyani SPD dari SMP Negeri 2 Gemolong dan moderatornya Ibu Diah Pengging, sarjana psikologi dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang, dan saya sendiri DRA Puji Astuti dari SMP Saverio 1 Sragen sebagai Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Masa pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga karena apa? Kehadirannya di kelas harus digantikan dengan Android. Nah, sebagai guru harus memberikan materi secara daring dengan Smart App Creator. Mari kita ikuti video conference call pada siang hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas 9 dengan materi teks laporan hasil percobaan. Nah, presentasi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Diah Pengging, sarjana psikologi dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Pada Ibu Diah Pengging kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih kepada Ibu Puji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hangat dan semangat untuk seluruh guru hebat Nusantara yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara atau agenda kegiatan video conference hari ini. Semoga kita semua, khususnya yang ada di sini, selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Anda Puji Astuti dari SMP Saverio Sragen selaku host atas waktu yang diberikan kepada saya, Diah Pengging dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang selaku moderator yang akan mendampingi Ibu Sri Mulyani SPD dari SMP Negeri 2 Gemolong dalam presentasinya, yaitu media pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9 pada hari ini, Rabu 8 Juli 2020, yang kita mulai pada pukul 13 sampai insya Allah nanti 1 jam ke depan. Sebelumnya akan saya sampaikan sedikit kurikulum vitae dari presenter kita kali ini. Beliau adalah Ibu Sri Mulyani SPD,
Beliau saat ini dinas di SMP Negeri 2 Gemolong sebagai guru bahasa Indonesia. Dan saat ini beliau akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran bahasa Indonesia dengan Smart Apps Creator atau SAC yang akan mengambil topik materi teks laporan hasil percobaan untuk SMP, siswa SMP kelas 9. Dan kepada Bapak Ibu, selama presentasi berlangsung diharapkan dapat mematikan mikrofonnya dulu nggih, masing-masing agar presentasi dapat berjalan lancar. Setelah sesi presentasi selesai, maka nanti akan kami buka sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu atau mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat atau nanti bisa secara langsung melalui mikrofon setelah sesi tanya jawab kami buka. Baik, untuk selanjutnya langsung saja nggih, saya persilahkan kepada Ibu Sri Mulyani SPD untuk mempresentasikan materinya. Mohon Bapak Ibu dimatikan dulu mikrofonnya dan monggo Ibu Sri Mulyani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberi waktu kepada saya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu host yaitu Ibu Puji Hastuti dan kepada Pak Ibu hebat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto Suwondo selaku pimpinan Balai Bahasa Jawa Tengah, kepada Bapak Sri Wahono selaku pimpinan Gumun Dikdar Gulum ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada instruktur saya yaitu Ibu Sri Mulyani Eskom dari SMK Negeri 1 Boyolali. Nah, pembelajaran ini dikerjakan dalam rangka diklat daring untuk mengajar untuk Nusantara atau DIKDAR berupa aplikasi media pembelajaran dengan Smart App Creator. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi adalah teks laporan hasil percobaan dan jenjang Indonesia jenjang SMP kelas 9. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya adalah yaitu kompetensi dasar 3.1 teks laporan hasil percobaan yang didengar dan dibaca berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi berbahaya pada makanan atau adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran sebelum mulai pembelajaran diadakan, para siswa dapat menjelaskan pengertian teks laporan hasil percobaan, menjelaskan laporan hasil percobaan dan menjelaskan ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ibu Bapak guru hebat yang saya hormati, tayangan kami buat seperti ini dengan maksud karena ini nanti adalah untuk siswa-siswa SMP, maka kami buat bagaimana agar menarik. Nah, untuk itu yang pertama berupa pertanyaan adalah 5M itu biasanya dijawab dengan menanyakan dulu. Maka di sini yang kami tampilkan adalah pertanyaan dulu. Nah, apa itu teks laporan percobaan? Anak-anak, kalian tentu pernah melakukan praktikum pada pelajaran IPA. Biasanya setelah melakukan percobaan, kalian akan diminta untuk membuat sebuah laporan, yaitu teks itulah dinamakan teks laporan percobaan.
Untuk selanjutnya, yaitu anak dihadapkan atau diberikan beberapa tag, di mana pada bagian ini adalah anak-anak diminta untuk mengidentifikasi ya, tag-tag yang pernah dipelajari. Nah, tag-tag ini adalah tag yang pernah dipelajari sebelum mempelajari tag hasil laporan percobaan ini. Yaitu yang pertama itu adalah tag deskripsi, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tag eksplanasi, dan yang ketiga adalah tag laporan. Nah, untuk selanjutnya ya kita diminta atau anak-anak diminta untuk menyebutkan pengertian. Dari itu pada tayangan pertama ini kami tambahkan tentang pengertian tag laporan percobaan itu. Nah, tag laporan percobaan terdiri atas 3 kata, yaitu tag, laporan, dan percobaan. Nah, tag itu artinya adalah tulisan, sedangkan laporan itu adalah menyampaikan sesuatu kegiatan yang telah dilakukan. Adapun percobaan berarti eksperimen atau praktikum. Nah, selanjutnya kami deskripsikan tentang apa fungsi tag laporan. Nah, tag laporan bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang kita perlukan. Nah, dalam hal ini merupakan fungsi dari tag laporan yaitu sebagai informasi. Nah, yang kedua, bahwa tag laporan bisa dipakai sebagai bukti, yaitu tag laporan bisa dipakai sebagai bukti melaksanakan percobaan atau itu percobaan bisa dipakai sebagai dokumen tentang apa-apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang kedua, tag laporan hasil percobaan bisa dipakai sebagai pemecahan masalah, yaitu dengan melakukan percobaan atau pembuktian, ya, biasanya kita dapat mengatasi yang sedang kita. Sedangkan yang kelima adalah pertanggungjawaban. Ya, jadi fungsi tag laporan yang kelima adalah sebagai pertanggungjawaban. Maksudnya bahwa tag laporan percobaan bisa dipakai sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri tag laporan percobaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, ya perhatikan tag berikut ini, cermati bagian-bagiannya. Kali ini kita anak-anak diminta untuk mempelajari ciri-ciri tag laporan. Nah, untuk mempelajari ciri tag laporan ini, anak langsung dihadapkan pada contoh tag laporan. Nah, contoh tag laporan itu misalnya adalah laporan praktikum. Nah, di sini saya ambil laporan praktikum jaringan sistem yang ditulis oleh Safira Nur Fadilah, siswa SMP Negeri 1 di Dolopo, Madiun. Ciri-ciri tag itu antara lain di situ ya bagian-bagiannya ada satu yang disebut tujuan. Kemudian yang kedua adalah adanya kategori. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Yang keempat adalah prosedur. Selanjutnya, bagian yang kelima adalah hasil pengamatan. Bagian yang keenam adalah pembahasan. Bagian yang ketujuh simpulan, dan yang bagian terakhir adalah daftar pustaka. Ya, mohon maaf, ini di luar ada kendaraan. Nah, selanjutnya ini ciri-ciri itu bisa kita ringkas atau bisa kita lihat. Yang pertama, laporan itu berisi fakta
Artinya berisi sesuatu yang benar-benar terjadi dan sudah dilakukan, yaitu berupa kita lihat tadi itu laporan praktikum jaringan silam. Ini adalah fakta, harus benar-benar sudah dilakukan, dan ini laporan ini dilakukan terbukti di sini adanya alat bahan kegiatan, ada prosedur kerja, kemudian ada juga hasil serta pembahasan. Ya. Hasil pengamatan itulah nanti yang berupa fakta. Nah, ciri yang kedua yaitu bahwa laporan itu harus objektif. Apa itu objektif? Ya, pada nomor 5 hasil pengamatan, di situ adalah apa yang dilihat, yang kita tulis di situ. Jadi tidak boleh kita rekayasa. Nah, kemudian untuk selanjutnya ciri yang ketiga yaitu lengkap. Artinya bahwa tek laporan itu harus memenuhi unsur-unsur yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kelengkapan itu terdiri apa saja? Ini dibuat untuk anak-anak. Nah, unsur-unsur tek laporan percobaan itu meliputi satu judul. Iya. Tadi judulnya adalah tidak dibuat untuk anak-anak. Dibuat untuk anak-anak itu praktikum karya anak ini. Nanti yang buka hanya anak-anak. Ya, yang maksudnya kedua adalah bukan itu enggak harus anak-anak. Apa enggak? kajian teori, yaitu yang mengungkapkan teori-teori tentang silem itu. Ya, silem itu apa? Kemudian sifat-sifatnya bagaimana, itu akan diuraikan dalam teori atau kajian. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu maksudnya adalah segala sesuatu ya, yang itu berupa alat ataupun ya, alat yang keras yang tidak dipakai, bahan sesuatu yang pakai seperti pakai untuk praktek kami tidak bisa digunakan lagi. Tetapi kalau yang alat itu adalah bisa digunakan untuk praktek menjadi air. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian yang ketiga disebut sebagai prosedur atau cara kerja. Prosedur, cara kerja atau juga langkah-langkah itu apa saja? Misalnya di situ adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel, memotong tanaman pacar air yang pertama yaitu pada akarnya, kemudian membiarkan akar tanaman pacar air yang kedua dan seterusnya. Jadi semua langkah-langkah itu disebut bagian langkah atau prosedur. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang disebut sebagai hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu bisa dituliskan dalam bentuk ya, deskripsi ataupun grafik. Yang kemudian setelah nomor 5 hasil pengamatan adalah adanya pembahasan. Nah, jadi di sini ciri utama pada tag laporan hasil percobaan jika dibandingkan dengan tag yang lain, jika dibandingkan dengan tag laporan hasil observasi atau tag deskripsi, kalau bedanya dengan tag deskripsi itu adalah di sini pada tag deskripsi tidak ada pembahasan, sedangkan pada tag laporan percobaan itu adanya pada pembahasan dihubungkan antara kajian teori atau ilmu-ilmu yang didapat tadi dengan apa yang dilakukan, terbukti apa tidak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah adanya pembahasan adalah adanya simpulan. Nah,
Nah, simpulan itu merupakan pendapat akhir yang menghubungkan antara ya tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, tujuannya, tentang teorinya, langkah-langkahnya, pokoknya semua unsur itu ya disimpulkan, dibuat kesimpulan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah adanya daftar pustaka. Nah, di sini, nah itu ada unsur-unsur teks laporan percobaan, itu adalah meliputi judul, tujuan, kajian teori, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, itu teorinya. Nah, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada evaluasi. Nah, di sini ini cukup sederhana Bapak Ibu karena memang ini hanya 1 KD. Jadi baru KD mengidentifikasi. Jadi mungkin pertanyaannya agak mudah. Nah, soal yang pertama yaitu teks laporan percobaan adalah, nah di situ jawabnya antara lain, nah, tulisan yang melaporkan suatu percobaan, tulisan yang melaporkan perubahan benda, tulisan yang menggambarkan suatu kejadian, tulisan yang melaporkan gejala alam. Kira-kira jawabnya apa ya Bapak Ibu? Nah, jawabnya adalah A. Nah, setelah anak menjawab benar, maka akan muncul tanda centang dan ada nilainya 20 dan langsung pindah ke soal yang kedua. Nah, soal kedua, setelah melakukan praktikum IPA, kita diminta oleh guru IPA untuk membuat laporan yang disebut sebagai teks laporan percobaan. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi laporan percobaan itu adalah sebagai A. Informasi, B. Dokumentasi, C. Pemesan masalah, dan D. Pertanggungjawaban. Ini adalah diminta oleh orang lain, maka jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu merupakan dari teks laporan percobaan yang isinya adalah dalam kantong, kemudian tutup masukkan batu serta garam ke dalam kantong plastik, kantong ukuran besar, dan masukkan kantong kecil yang berisi ke kantong langkah-langkah berkaitan dengan uji coba pembuatan A. Susu cair, B. Es krim, C. Makanan rumahan, D. Cemilan anak. Nah, ini jawabannya adalah yang B, yaitu kemudian yaitu berupa duplikat. Nah, yaitu dari percobaan yang telah kami lakukan, pertumbuhan memiliki dinding sel stomata dan sitoplasma. Hal ini terlihat pada sel gabus dan sel bawang merah. Hasil percobaan menunjukkan sel gabus kosong. Hal ini menyebabkan sel gabus merupakan tumbuhan yang mati. Sehingga selnya tidak memiliki organ-organ struktur struktur sel hidup adalah ruang sel yang berisi nukleus, sitoplasma, dan antar selnya dibatasi di sel. Suplian tersebut pada bagian teks merupakan laporan hasil struktur sel berupa sel darah berupa ya dari apa ya nggak muncul. Nah, selanjutnya yang kelima, dari tabel pengamatan di atas diketahui bahwa pada 3 menit pertama yang dihasilkan sebanyak 54
gelembung besar. Pada 3 menit kedua, gelombang yang dihasilkan sebanyak 70 gelembung besar. Pada 3 menit terakhir, gelembung yang dihasilkan sebanyak 76 gelembung besar. Nah, timbulan yang sesuai dengan cuplikan di atas adalah nomor dapat skornya 80 karena hanya menjawab 4 benar, yang satunya salah. Ya, demikian tadi ya aplikasi pembelajaran dari saya, yaitu yang berupa laporan percobaan. Nah, apabila anak-anak ingin mengulangi lagi, ini bisa kembali ke mungkin langsung ke Bapak Ibu, presentasi saya kira untuk pemaparan aplikasi saya cukupkan, dan untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Oke, terima kasih sekali kepada Ibu Sri Mulyani atas pemaparannya atau presentasinya mengenai teks laporan hasil percobaan untuk siswa-siswi SMP kelas 9. Tadi sudah dipaparkan dan disampaikan oleh Ibu Sri mengenai apa itu teks laporan hasil percobaan, itu juga langkah-langkahnya gitu. Jadi teks laporan percobaan itu sebagai wujud pertanggungjawaban dari percobaan yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya akan dibuat laporannya. Nah, dari pemaparan Bu Sri tadi, kami buka sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan atau punya masukan kepada Ibu Sri mengenai materi yang tadi disampaikan. Ini sudah ada yang bertanya, Bu Sri, dari Bu Wiwi. Bu Wiwi Kumiati@gmail ya, Bu Wiwi bertanya, apa sih Bu manfaat belajar teks laporan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Sri, monggo. Ya, bisa. Terima kasih. Ya, saya ulangi lagi, pertanyaan Bu Wiwi adalah apakah manfaat teks laporan hasil percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dan juga semua Bapak Ibu guru yang mengikuti program ini. Nah, manfaat dari teks laporan percobaan ini adalah sekarang ini banyak sekali ya, utamanya setelah adanya media sosial. Jadi laporan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak yang suka ada formalin misalnya. Nah, kemudian untuk ini menyelesaikan masalah itu bagaimana kita tidak makan formalin karena kita bisa kemudian nanti akan kalau bakso dari akan misalnya diperiksa penjual yang kemudian mungkin anak-anak kira-kira mana yang mengandung atau mengandung formalin. Tentunya anak harus belajar itu untuk menentukan misalnya kalau adanya formalin atau burak itu apa. Nah itu untuk nanti anak-anak belajar. Setelah belajar kemudian dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak itu bisa misalnya kalau begitu untuk bakso yang bagus kita konsumsi misalnya tadi misalnya kita kemudian melakukan percobaan yang lain
Ya, saya kira banyak sekali percobaan-percobaan yang dilakukan untuk anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, utamanya adalah pada pelajaran, yaitu pelajaran IPA. Nah, biasanya anak-anak itu kalau habis praktek kadang-kadang tidak melakukan tidak menuliskan laporan yang sistematis. Ya, atau yang penting sudah melakukan praktek, sudah tahu ya sudah. Nah, itu dalam sehari-hari. Ini banyak. Iya Bu, terima kasih Bu yang Juga sudah ya. memberikan jawabannya. Itu ya Bu Wiwi. Terima kasih Bu. Ya, Walaupun suaranya terputus-putus Bu di sini. Oh, Iya. suara terputus-putus. Saya Ya, dari Cepu ini agak rame Bu di situ ya. Tapi saya bisa mendengarkan. Nggih, matur nuwun atas jawaban Ibu. Sukses ya Bu. Iya, terima Iya. kasih. Ya, monggo yang lain. Iya selanjutnya. Ibu Wiwi sudah kayaknya sudah puas dengan jawaban dari Iya. Ibu Sri nggih. Bu, terima kasih. Monggo Nggih. yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau juga menuliskan di kolom chat. Untuk yang mungkin belum mau bertanya bisa mematikan dulu mikrofonnya mungkin agar suaranya tidak terlalu tumpang tindih ya. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin boleh saya bertanya sedikit Bu Sri? Oh iya monggo, Oke. Bu Dia. Iya. Silakan. Kalau untuk teks laporan percobaan itu, kalau untuk memasukkan seperti misalnya ada foto-foto hasil percobaan itu apakah salah satu ibaratnya hal yang memang harus dimasukkan di situ atau boleh dilakukan, boleh tidak? Atau untuk menyusun teks laporan percobaan tersebut. Oh iya ya, baik, terima kasih. Nah, untuk foto-foto itu saya kira bisa Bu, yaitu misalnya kita melakukan teks percobaan itu kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya itu biasanya ya boleh Bu disertai foto, misalnya yang untuk hasil pengamatan itu kan bisa diungkapkan atau diwujudkan dalam bentuk tabel boleh, grafik boleh, foto boleh. Nah, kalau zaman dulu memang jarang Bu memasukkan foto, tapi kalau untuk sekarang itu saya kira tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Jadi semua bisa. Saya kira bisa Bu. Nggih. Ya, boleh. Malah mungkin lebih valid mungkin nggih Bu nggih. Jadi anak ketahuan benar-benar melakukan percobaan apa tidak gitu. Nggih. Terima kasih Bu Sri jawabannya. Nggih, monggo Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ada Bu Wiwi tadi sudah nggih. Pak Mahmud mungkin mau bertanya, Bu Nurul, Pak Jamhari. Ini materinya menarik sekali tentang teks laporan percobaan karena pada dasarnya anak-anak menggunakan ini Ibu karena setiap pembelajaran itu pasti ada percobaannya di situ nggih. Ketika anak mempraktekkan materi yang disampaikan oleh guru, mereka butuh untuk menuliskan laporan juga gitu. Yang nantinya mereka bisa pelajari kembali, bisa untuk belajar juga adik-adik kelasnya nantinya. Monggo Bapak Ibu, selamat datang Pak Ipit, monggo. Sudah tidak ada yang bertanya. Ada suara. Monggo kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, bagaimana Bu Sri? Apa mungkin mau disimpulkan, nggih? Kalau tidak ada yang bertanya, ya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu semua yang sudah mengikuti video konferensi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat
dan diambil dari ilmunya maupun diambil pelaksananya, semuanya bermanfaat bagi kita semua dan diilmukan. Ya, saya kira itu saja. Boleh diakhiri. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Sri Mulyani SPD dari SMP Negeri 2 Gemolong atas presentasinya, pemaparannya yang menarik sekali tentang teks laporan percobaan untuk siswa-siswi kelas 9 SMP yang kiranya banyak manfaatnya, banyak juga kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk kegiatan pembelajaran di sekolah selama dari yang tidak hanya di level SMP saja, tapi kedepannya juga akan terus bisa digunakan. Ya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam video conference hari ini. Semoga apa yang sudah kita simak sama-sama di sini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika selama kegiatan ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mungkin kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada host Ibu Tranda Puji Hastuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya atas kehadiran Bapak Ibu di PKN pada siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.